Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihi bada'na, walau abadna ghairahu lasyaqina. Ya habadha wa hubbadina, wa habbaza Muhammadun hadina. Laulahu ma kunna wala baqina. Allahu laula anta mahtadaina, wala tasaddaqna wala sallaina. Fa anzila sakinatan alaina, wa thabbitil aqdama illa qaina. Nahnu ulaja'uka muslimin, wal musyrikuna qad baghaw alaina. Idza aradu fitnatan abaina, wa qad tada'a jam'uhum alaina. Tibqal ahadits allati rawaina, farduhumullahu ma khasirina. Allahu ya Rahmanu ya Rahimu, Allahu ya Hayyu wa ya Qayyumu, Allahu ya Qawiyyu ya Qadimu, Allahu ya Aliyyu ya Azimu. La yanbaghi liqaumin la ya'luna. Allahu ya Latifu ya Alimu, Allahu ya Raufu ya Hakimu, Allahu ya Tawwabu ya Halimu, Allahu ya Wahhabu ya Karimu. Abnal ula wa sya'idanat duna. Allahu ya Maliku ya Muniru, Allahu ya Maliku ya Qadiru, Allahu ya Maula wa ya Nasiru, Allahu antal Malikul Kabiru. Laisa indana laka mu'jizina. Allahu ya Syakiru ya Syakuru, Allahu ya Afu ya Ghafuru, Allahu ya Alimu ya Khabiru, Allahu ya Fattahu ya Basiru. La tahrimanna fatsakal mubina. Allahu ya Zahiru ya Jalilu, Allahu ya Batinu ya Wakilu, Allahu ya Sadiqu ya Jamilu, Allahu ya Hafizu ya Kafilu. Kun hafizan lana wa kum mu'ina. Allahu ya Ghaniyu ya Hamidu, Allahu ya Mughni wa ya Rashidu, Allahu ya Mu'idu, Allahu ya Azizu ya Majidu. Li'izika tauhidu yashkulhuna. Allahu ya Qadiru ya Muqtadiru, Allahu ya Qahiru ya Muakhiru, Allahu ya Fatiru ya Musawwiru, Allahu ya Muhsi wa Dabbir lana wa damiril adina. Allahu ya Daimu la yamutu, Allahu ya Qaimu la yafutu, Allahu ya Muhyi wa ya Mumitu, Allahu ya Mughisu ya Muqitu. Kun
غوثنا وحسننا الحسن الله يا وافي ويا سريع الله يا كافي ويا سميع يا نور يا هدي ويا بديع أدبتنا بما جرى يكفينا الله ذو الجلال والإكرام الله ذو الطول على الدوام الله يا ذا الفضل والإنعام والسيد المتلقى للأنام ارحم عبيدا لك عبيدينا الله يا أول أنت الواحد الله يا آخر أنت الراشد يا وتر يا متكبر يا واجد يا بر يا متفضل يا ماجد بفضلك قبلنا أعلى ما فينا الله يا مبين يا ودود الله يا محيط يا شهيد الله يا متين يا شديد يا من هو الفعال ما يريد إنا ضعف لك قد لجأنا الله يا معز يا مقدم الله يا مذل يا منتقم البادئ الباقي فلا ينعدم المحسن الوالي الحفيظ الأكرم ليس لنا سواك من يحمينا الله يا وارث أنت الأبد الله يا باعث أنت الأحد يا مالك الملك الإله الصمد لا كفؤ لا والد لا ولد كف الإيدا عنا فقد أوذينا الله يا غالب يا قهار الله يا نافع أنت الضر الله يا بريء يا غفار يا ربي يا ذا القوة الجبار قوم لنا الدنيا وقوة دينا الله رب العزة السلام المؤمن المهيمن العلام ذو الرحمة الأعلى الأعز التام من دينه الحق والإسلام قال الله اللهم نصيرنا الله أنت المتعالي الحكم الفرد ذو العرش الولي الأحكام الغافر المعدي الجواد المنعم العادل العدل الصبور الأرحم مكن لنا في أرضنا تمكينا الله يا قدوس يا برهان يا بر يا حنان يا منان يا حق يا مقسيط يا ديان تباركت أسماؤك الحسان بها قرأنا بابك المسونا الله يا خلاق يا حبيب الله يا رزاق يا حسيب الله يا قريب يا رقيب المستعان السميع المجيب إنا دعوناك استجب آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أنتم لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng ngarsanipun para rawuh sami ingkang mulya, sumangga kawula dherekaken muji syukur ing dalam Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sami ingkang mulya, sumangga kita lajengaken anggen dherekaken ngaos kitab Tafsir Jalalain ingkang sakmenika sampun dumugi surah Al-Kafirun, surah ingkang kaping 109. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kafiruna utawi surat Kafirun iku makiyatun bangsa makiyah. Wa ayatuha lan utawi ayate surah Al-Kafirun iku situ ayatin, pinem pira-pira ayat, nazalat tumurun ba'dal ma'un, sawuse surah Al-Ma'un. Nuzilan den tumurunake lima krone ana ning kedadian. Kala kang padha ngucap sapa rahtun sekumpulan minal musyrikin saking wong-wong musyrik di Rasulillah marang Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'abuda yento nyembah alihatana ing pangeran kita sanatan ing setahun. Ta'abuda nyembah sira Muhammad alihatana ing pangeran kita sanatan ing dalam setahun. Wa na'budu lan nyembah kita ya wong musyrik ilahaka ing pangeranmu sanatan ing dalam setahun. Jadi sebab turunnya ayat, sebabnya surah Al-Kafirun ini itu adalah disebabkan adanya napa niki rayuan dari orang-orang musyrik supaya terjadi perdamaian.
Jadi masalah agama niku ora ana perdamaian. Rumangsane iki agama tenggo politik. Damai-damai. Saking bingunge wong-wong musyrik nyegah Muhammad nyiarke agama Islam. Saking bingunge membendung arus semakin banyaknya orang-orang kafir Quraisy itu kemudian menjadi Islam dari beberapa kalangan, mulai yang dari tua, ya, yang muda-muda, yang pedagang, orang yang kuat-kuat, yang lemah-lemah, semuanya sudah ada perwakilannya. Ya. Itu sampai orang-orang pimpinan orang-orang musyrik kafir Quraisy itu bingung. Piye carane membendung wis ngene ae. Ayo awake dhewe do rembukan. Api-apian ae. Engko Muhammad dijak nyembah pangerane awake dhewe brahala-brahala iku setahun. Nah, engko setahun burine wong-wong iku mau nyembah pangerane Muhammad. Tapi niki rekayasa. Rekayasane napa? Muhammad kok nyembah brahala sik setahun. Nah, engko tahun buri mbah kepiye? Nah, niki cara rekayasa sengkuni nek cara wayang. Ape dihapusi ngono. Wong ora dihapusi wae moh apa meneh dihapusi. Ora ana nyembah gentenan niku. Wis ngene ae gentenan nyembah ngono. Engko aku kowe taun iki Muhammad nyembah nganu pangeranku Kobrahara Lata Uzza Manat dan seterusnya. Nah, engko sok taun ngarep aku genten nyembah pangeranmu mbah sapa iku gayane ngono. Tahun ngarep urung mesti ya. Iki rekayasa. Jadi rekayasa ngene iki wis ana sejak zaman rumiyin pun wonten. Ora saiki tok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul dawa sirahe Muhammad ya ayyuhalladzina ya ayyuhal kafiruna he wong-wong kang padha kafir. Tegasno sira Muhammad la a'budu ora bakal nyembah ingsun fil hali ya saiki mulai saiki ma ing apa wae ta'buduna kang padha nyembah sira kabeh bayane minal asnami saking pira-pira brahala aku ora bakal nyembah apa sing mbok sembah apa kuwi watu disembah wala antum lan ora ana utawi sira kabeh iku abiduna wong-wong kang nyembah pangeran Allah fil hali ya saiki mulai saiki ma a'budu ora nyembah ingsun wa huwa lan hale utawi ma iku Allah wala antum dan ora ana utawi sira kabeh wong musyrik abiduna wong kang nyembah ma ing pangeran a'budu kang nyembah sapa ingsun Muhammad wa huwa utawi ma iku Allah taala mahalurallah wahdahu halis wijine Allah semono uga kowe ora bakal nyembah sing tak sembah yaiku nyembah marang Gusti Allah tegas kan ya Nabi ini jadi ketika rembukan itu pertimbangan apa itu apa itu rembukan itu apa bahasa Indonesia rembukan itu tidak hanya rembukan begitu Kanjeng Nabi itu diiming-imingi kowe kepengin tumpaan sing paling top apa nek cara saiki ya Mercedes Benz apa BMW apa Alphard milah zaman dulu itu apa yang dibuat sebagai negosiasi itu kuda karena kendaraan paling mewah dulu itu kuda sing piye kuda sing mluwayu digambarke teng mriku kuda sing ora nganggo apa pakaian iku nek kuda sing nganggo pakaian iku jek kuda amatiran tapi nek kuda sing wis ora nganggo pakaian iku berarti kuda sing profesional piye tak kei kuda sing iku apa tak kei budak-budak njaluk piro dan seterusnya dan njaluk wong wedok sing ayu sing kepiye omah sing kepiye di apa jenenge dirayu-rayu tapi pokoknya tahun iki kowe nyembah brahala tahun ngarep engko gampang kok aku nyembah pangeranmu jawab kanthi tegas
ora bakal aku nyembah apa sing mbok sembah. Kowe ya ngono, ora bakal nyembah sing tak sembah. Ma'budu ora bakal nyembah ingsun Nabi. Alima mangertosi sinten Allah minhum ing wong-wong kafir niku wau. Innahum sak temene wong kafir iku mau la yu'minuna ora padha iman sapa wong kang kafir. Wa itlaqu malan penyebutan kalimat ma'alallah yang ngate Allah, yang ngatasi Allah iku ala wajhil muqabalati ing ngatasi wajah muqabalah, ngepaske mawon. Mosok Allah iku ma, padahal ma nek menurut bahasa Arab itu barang. Tak man mestinya kan man. Man ya. Mestinya yang hidup itu man, kalau ma itu barang. Nah, kenapa menggunakan kata ma? Untuk menyamakan saja, menyamakan kalimah. Jadi kadang-kadang kalau Al-Quran ini didekati dengan apa namanya, ilmu nahwu itu nggak gathuk gitu. Allah kok ma, Allah mestinya man, mestinya gitu. Ya tapi Al-Quran memang begitu. Nggak bisa nahwu menyalahkan Quran itu, nggak bisa. Ya sudah, memang Qurannya begitu. Gitu. Dan pasti itu ada maksudnya. Jadi struktur tata bahasa Al-Quran itu memang apa namanya sudah di atas nahwu sorob gitu, sudah di atas itu, di atas gramatikal itu. Nah ini dijelaskan di tafsir Jalalain ini penyebutan ma di situ ya untuk apa namanya ala wajhil muqabalah gitu aja supaya enak gitu. Wala antum abidu nama a'bud. Nah gitu. Soalnya asalnya apa? La a'budu ma ta'budu. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, untuk muqabalah saja. Lagi yang belakang juga. Wala analan ora ana utawi ingsun Muhammad iku abidun, wong kang nyembah fil istiqbali sok taun ngarep. Ma ing brahala-brahala abadum kang padha nyembah sira kabeh. Wala antum lan ora ana utawi sira kabeh iku abiduna wong kang padha nyembah fil istiqbali sok ning nggone taun-taun ngarep. Ma ing Allah ama ing pangeran a'budu kang nyembah ingsun Muhammad. Alima mangertasi sinten Allah minhum saking ampun ngene wis tak waca ya. Terus dibaleni melih niku wau nggih. Sampai ping kalih. Yang pertama la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'budun fil hal sekarang. Nah, yang kedua wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'bud itu yang untuk ke depan. Saiki aku ya ora bakal nyembah pangeranmu, kowe ya ora bakal nyembah pangeranku. Sok bakale aku ya ora bakal nyembah pangeranmu, kowe ya ora bakal nyembah pangeranku. Dadi mbubari rembukan iki. Lajeng ditegaske ingkang paling akhir lakum iku keduwe sira kabeh dinukum utawi agamamu. Asyirku tegese kesyirikan nyembah berhala. Waliyalan iku tetep ing keduwe ingsun dinin utawi agama atasipun al-islami agama Islam. Lakum dinuku waliya dinin. Yo wis saiki ngene ae, kanggomu agamamu, kanggoku agamaku. Nah, ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana Allah memberikan contoh negosiasi, melakukan sebuah perundingan. Jadi ada hal-hal yang memang merupakan prinsip yang tidak bisa diganggu gugat. Apa itu? Isi dari perjanjian. Mereka kaum musyrikin itu mengajukan materi perjanjian. Apa materinya? Setahun nanti Muhammad menyembah berhala, tahun depan orang-orang musyrik menyembah Allah. Itu isi perjanjiannya. Karena isi perjanjian ini prinsip, substansi yang tidak bisa diganggu gugat, yaitu masalah ibadah, masalah menyembah, maka tidak bisa
secara tegas disampaikan, sekarang pun saya tidak akan menyembah, kamu juga tidak akan menyembah, kamu juga tidak perlu menyembah Tuhan saya gitu. Nah, tahun depan pun saya tidak akan menyembah dan kamu tidak akan menyembah Tuhan saya gitu. Bahasanya gitu. Ini yang prinsip. Tetapi karena ini perundingan harus ada titik temunya. Harus ada kesepakatannya. Apa kesepakatannya? Ini apa materi yang disodorkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW apa? Lakum dinukum waliyadi. Ini luar biasa. Sehingga kebelakangnya tidak jadi masalah antara Nabi Muhammad dengan kaum musyrikin. Karena apa? Sudah sama-sama pahamnya. Jadi sepakat untuk tidak sepakat. Tapi kan sepakat apa? Tidak sepakat. Tidak apa-apa gitu. Itu sebuah materi perundingan juga gitu. Nah, ini suasana pertama itu kalau dilihat dari Syiahul Kalamnya itu ya, rasanya itu memang keras. Karena ini prinsip harus keras gitu. Tidak boleh prinsip setengah-setengah, nggak boleh gitu. Tapi kemudian bagaimana mencairkan suasana perundingan itu dengan satu kalimat saja, lakum dinukum waliyadin. Itu luar biasa ini. Ini satu contoh perundingan yang secara tidak terasa itu mencairkan suasana, membuat damai gitu ya. Tapi di sisi lain ini tegas sebenarnya gitu. Menegaskan betul bahwa saya akan menyembah hanya kepada Allah. Memang la ilaha illallah itu kuat gitu. Nah, gitu. Nah, ini kemudian yang kedua, untuk kita yang sekarang ini memang tugas kita itu memang menyampaikan. Tugas kita umat Islam itu dakwah, mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak memaksa, tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Sebab apa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy gitu. Jadi Islam itu tidak memaksa, Islam itu mengajak gitu. Ayo ini yang benar, kamu kurang benar. Nah, nyelewo kita cara gini ya, sasar. Nah, ini loh, coba ini Islam pakai resepnya. Kita mengajak gitu. Ya. Itu kalau mereka mau alhamdulillah gitu. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Kita doakan saja suatu saat akan mendapat hidayahnya Allah. Jadi tugas kita sebatas itu. Gitu. Tugas Nabi pun sebatas itu. Jadi tidak sampai kemudian dia harus mau masuk Islam, mau sholat, mau puasa. Tidak, itu bukan target gitu. Itu haknya Allah. Sudah kewenangan Allah gitu. Nah, ini makanya di Islam itu untuk zaman sekarang ini kita dakwah itu wajib, amar ma'ruf menyampaikan itu wajib, ngajak-ngajak itu wajib. Ya sebatas mengajak, tapi tidak ada kata-kata memaksa, itu tidak ada gitu. Maka la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Kita tetap menghormati gitu. Ya silakan saja, ini pilihan. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Suratun Nasri, surah ingkang kaping 111. Suratun Nasri utawa surat An-Nasr iku nazalat tumurun apa surat An-Nasr bimina ana ing Mina. Fi hajjatil wada'i ing dalem haji wada. Haji terakhir, haji perpisahan Kanjeng Nabi, surat niki ditumuraken. Fata'adda mongko kaitung apa surat An-Nasr madaniyah. Nah niki masalah ulumul Quran nggih, maki madani. Sebuah ayat atau sebuah surat itu dikatakan makiyah madaniyah, itu ada beberapa pandangan. Ada yang memandang pokoknya yang turun di Mekah itu makiyah, yang turun di Madinah itu madaniyah. Ada yang mengatakan oh tidak, makiyah itu surat atau ayat yang diturunkan sebelum hijrah, dan madaniyah itu surat atau ayat yang diturunkan setelah hijrah. Nah, ini termasuk surat An-Nasr, ini ada perbedaan pendapat. Dia diturunkan setelah hijrah, tapi turunnya di
Mekah. Nah, di daerah Mina. Gitu. Tapi tetap saja ini menurut mufassir yang ada di sini Imam Jaluddin Al-Mahalli ini menyampaikan ini Madani, ini termasuk Madaniyah sebab diturunkan setelah hijrah. Wa hiyalan hale utawi suratun Nasr iku akhiruma akhir-akhire wahyu nazala kang tumurun minas suwari saking pira-pira surah. Jadi surat terakhir yang turun itu An-Nasr ini. Sedangkan nanti ayat yang terakhir itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu ayat yang terakhir. Kalau surah yang terakhir itu An-Nasr ini. Wa ayatuha lan utawi ayate surah An-Nasr iku salasu ayatin, telu pira-pira ayat. Nazalat tumurun ba'da taubah sa'use surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nalikane teka apa nasrullahi pitulunganing Allah. Apa nabiyuhu tegese nabine Allah sallallahu alaihi wasallam ala a'daihi ing atase musuh-musuhe. Wal fathu lan tumeka apa kemenangan tegese peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Wa ra'aita lan padha ningali sira kabeh annasa ing para manungsa yadkhuluna hale padha mlebu sapa annas fi dinillah ing dalam agamane Allah. Ayat tegese fil islami ing dalam Islam. Afwajan kelawan berbondong-bondong, jamaatin tegese berkelompok-kelompok. Ba'da makana sause ana sapa wong-wong kuwi iku yadkhulu do mlebu fihi ing dalam Islam wahidin siji-siji. Sakwise ndek iku mlebu siji saiki berbondong-bondong. Ba'da fathi Makkah sa'use peristiwa Fathu Makkah. Ja'a nakanihu ing nabi sinten al-arabu wong bangsa Arab min aqtaril ardi saking pira-pira penjuru dunia ta'iina hale padha taat sapa Arab min aqtaril ard. Niki surat An-Nasr utawi Idza Jaa niki surat terakhir yang turun. Nah, ketika surat ini turun, Nabi itu sudah merasa ini saya sudah akhir hayat, itu sudah merasa. Nah, ada cerita ketika surat ini turun, lalu Nabi itu menemui Fatimah. Ini yang menjadi saksi ini Fatimah bahwa ini nanti memang menjadi akhir dari tugas Nabi di dunia. Jadi menyampaikan kepada Fatimah ini surat An-Nasr sudah turun. Kalau surat An-Nasr sudah turun ini kita kok sedih longkas. Ketika itu Fatimah terus nangis, geru-geru nangis. Allah. Nabi ketika itu berumur 61 tahun gitu. Karena ini Haji Wada ini tahun 8 Hijriah. Nanti kembali ke Madinah lagi masih 2 tahun gitu ya. Masih 2 tahun setelah ini turun. Fatimah geru-geru gitu. Nabi orang Arab, apalagi Nabi ya badannya keker itu 61 tahun masih muda sekali gitu. Masih keker gitu. Enggak kepikiran kalau kemudian sebentar lagi wafat itu enggak kepikiran. Tiba-tiba Nabi cerita, Fatimah, ini surat An-Nasr sudah datang, ini sebentar lagi ini. Wah, geru-geru kan Fatimah nangis gitu. Guru-guru sakwetara gitu dijarke, kemudian dibilangi sama Nabi, Fatimah, dari keluargaku orang yang pertama yang menyusul aku nanti kamu. Lah Fatimah terus kalau kita tambah nangis gitu ya. Kalau Fatimah enggak langsung tertawa, alhamdulillah gitu. Beda dengan kita, kalau kita kok langsung mati aku. Ya kalau Nabi ketika itu umur 61, Fatimah ya mungkin sekitar umur berapa dikurangi 20, sekitar 40-an itu. Masih muda Fatimah nanti meninggalnya itu berarti. Ini sekitar gitu ya. Saya belum membaca datanya.
Ya kurang lebih. Oh dikurangi 25 karena 25 Nabi menikah dengan Khadijah kan. Berapa itu? 35, masih muda, belum ada 40 tahun berarti Fatimah itu ketika itu. Mudah sekali. Tapi setelah menangis geru-geru itu di Fatimah jangan menangis. Soalnya apa, dari keluarga saya yang akan menyusul saya itu pertama kali kamu. Fatimah mati sih. Wah terus langsung senyum malah tertawa. Alhamdulillah gitu. Jadi luar biasa kecintaan. Apalagi Fatimah putranya, kecintaan umat kepada Nabi itu luar biasa gitu. Ya. Ini rahasia dan itu diceritakan oleh Fatimah setelah beberapa saat, kemudian para istri Nabi pun tidak ada yang beritahu gitu. Para istri Nabi itu kemudian bertanya kepada Fatimah, "Loh Fatimah, kamu kemarin itu ada saat kamu itu menangis geru-geru tiba-tiba tertawa, ada apa?" Terus diceritakan ini menjadi hadis. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebuah perjuangan itu jangan dilihat di awal-awal, di proses itu jangan dilihat gitu. Di awal-awal itu Nabi Masya Allah baru berapa orang, as-sabiqunal awwalun itu Abu Bakar gitu ya, Ali, Umar belum, akhir-akhir itu. Ya tidak akhir-akhir, agak nanti gitu. Yang pertama kali Khadijah istrinya sendiri gitu. Kemudian Abu Bakar sahabatnya, teman bolo pleke gitu, konco jagong, konco ngopi nek cara kene, tapi ora gitu. Ya dari golongan tua, dari golongan muda sepupunya sendiri Ali gitu. Ya itu plak 3 orang itu nanti terus berkembang lagi nanti ada Bilal budak gitu ya. Gua apa budak? orang sugih ora kuan ora malah ada seterusnya. Tapi akhirnya terus berkembang tapi masuknya satu itu di apa namanya? Di Mekah itu awal-awal Islam selama 12 tahun di Mekah itu orang masuk Islam itu saglintir satu itu. Satu orang til gitu loh, satu masuk Islam satu gitu. Nanti agak banyak itu ketika perjanjian Hudaibiyah. Ketika Nabi sudah ke Madinah itu pun tidak banyak gitu. Ya, mungkin 5 orang, 10 orang, 15 orang, tidak banyak itu orang masuk Islam. Nah, tapi peristiwa berbondong-bondongnya orang itu masuk Islam itu ketika Fathu Makkah gitu. Luar biasa. Ketika Nabi sudah membebaskan kota Mekah. Dan itu luar biasa, pembebasan kota Mekah tanpa campur. Perang tapi tanpa campur. Campur itu tanpa ding gitu loh. Jadi perangnya itu Nabi cuma membawa pasukan siap perang, tapi orang-orang Quraisy Mekah itu takluk gitu. Cara tinju TKO durung sampai tinju wis wow gitu. Wis kain putih sudah mengibarkan kain putih. Jadi luar biasa itu, damai. Fathu Makkah itu damai. Walaupun kelihatannya karena memang pasukan Nabi itu banyak, jadi setelah sekitar 8 tahun berarti ya, itu Haji Wada tahun ke-8 Hijriah itu pengikutnya sudah banyak, tentaranya banyak, sehingga ngagaki sarasan gitu. Jadi hanya bawa pedang, ada bawa tombak, ada panah, ada kuda dan seterusnya, tanpa perlawanan. Mereka pada takut. Pimpinan ketika itu Abu Sufyan, ya masih saudara dengan Nabi itu, masih pamannya sendiri. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengumumkan, barang siapa yang diam di rumahnya masing-masing aman. Soalnya Nabi mau haji, gitu, mau melaksanakan haji. Barang siapa yang diam di rumahnya Abu Sufyan aman, gitu. Ini kalimat yang luar biasa, yang adem. Karena apa? Muhammad itu keluar dari Makkah ke Madinah itu, hijrah itu diusir. Tidak hanya diusir, disakiti. Tidak hanya disakiti, sudah sebelumnya diembargo. Kan tidak boleh jual beli, mensupport bahan makanan ke orang-orang muslim, tidak boleh gitu. Nelongso sekali itu Nabi Muhammad ketika di Mekah itu, sehingga karena sudah tidak kuat kemudian hijrah ke Madinah gitu.
Jadi perginya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu dengan rasa pedih gitu, dengan siksaan, dengan kezoliman. Tapi Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah itu dengan damai. Oh gitu. Barang siapa yang diam di rumah, jadi tidak dijadikan tawanan perang, tidak ada satupun yang dijadikan tawanan perang. Gitu. Sampai pimpinannya Abu Sufyan pokoknya sing delik nek omahe Abu Sufyan aman, wis tenang ae ora tak kapak-kapakno. Luar biasa, ini akhlak yang luar biasa, disakiti tapi dibalas dengan kebaikan. Tapi memang tujuannya apa? Tujuannya bukan apa-apa, tujuannya memang syiar Islam. Gitu. Supaya mereka merasa merasa dekat dengan Islam, supaya mereka merasa tergiur dengan Islam dan seterusnya gitu. Nah, akhirnya betul ya Abu Sufyan masuk Islam berbondong-bondong, karena Abu Sufyan itu misalnya kalau di Indonesia ini gubernur Jakarta, kalau Anies Baswedan itu bilang apa itu seluruh Indonesia terus wah gitu. Jadi Abu Sufyan itu walaupun pimpinan Mekah, kota Mekah, tapi seluruh Arab itu sangat menghormati. Wah, Abu Sufyan sudah masuk Islam. Sehingga terus di sini bahasa min aqtaril ardi itu ta'i'in gitu. Jadi berbagai penjuru Arab itu pada berdatangan, pada masuk Islam. Luar biasa ini, tanpa peperangan gitu. Nah, ini luar. Nah, ini Nabi Muhammad diperingatkan. Jadi ketika masih di Mina itu sudah diingatkan gitu, ketika masuk Mekah gitu kan. Nah, itu gambarannya seperti itu. Fasabbih, kalau sudah terjadi begini Muhammad, fasabbih, bertasbihlah kamu hai Muhammad, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Ai mutalabbisan, bersamaan, jadi bertasbih bersamaan, bihamdihi, kelawan muji maring Allah. Wastaghfir, lan nyuwun ngapura sira hai Muhammad hu ing Allah. Innahu sak temene Allah iku kana ana sapa Allah inu tawwaban, zat kang nampa tobat. Terus tasbih, hamdalah, istighfar. Tasbih, hamdalah, istighfar. Ngoten niku. Iki kanggo wujud dari syukur. Wujud dari syukur itu apa? Tasbih, hamdalah, istighfar. Wa kana lan wonten sinten sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi surah, sakwise tumurune ikilah surah, yukasiru ngekeh-ngekehake min qouli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah, ngekeh-ngekeh maca subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ngoten nggih perintahane iki tasbih, hamdalah, istighfar. Wa ulima lan ngerteni biha kelawat nuzuli surah, annahu sak temene Muhammad itu qad iqtaraba us cedak apa ajaluhu ajale, wa kana lan ana apa fathu Makkah, pembukaan kota Mekah iku fi Ramadana, ana ing wulan Ramadan, sanata samani, tahun 8, maksudnya 8 Hijriah niki. Wa tufialan wafat sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Awal, ing dalam bulan Rabiul Awal, sanata asyara, tahun kang kaping 10 saka Hijriah. Nggih sampun kula aturaken pun. Masyaallah. Suratul Masad, surat ingkang kaping 111. Suratul Masadi utawi surat Masad iku makiyatun, bangsa makiyah. Wa ayatuha lan utawi ayate surat Masad iku khamsu ayatin, nazalat tumurun ba'dal Fatihati, sause surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma da'a, nalikane ngajak sapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaumahu ing qaume, wa qala lan dawuhake sinten Nabi, ini sak temene ingsun Nabi iku nadzirun, ngelingake meden-medeni lakum maring sira kabeh, baina yadaya ing ngarepane ingsun, azaba syadidin, ing siksa kang banget. Faqala, mongko jawab sapa amuhu pamane, yaiku Abu Lahabin, Abu Lahab. Tabban, iki sing istilah tabbat itu dari Abu Lahab sendiri sebenarnya. Tabban, cilaka, tabban utawi kecilakaan iku laka kanggo sira Muhammad.
Alihada ana ta krana iki da'auta ngundang-undang sirona ing kita. Jadi ceritanya ketika Nabi itu mendapatkan surah yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian ya ayyuhal mudatsir. Nah, ayat yang kedua turun, kemudian Nabi naik ke gunung, ngundang-undang kaum kafir Quraisy. Nah, ini yang dikira orang gila itu gitu. Jadi orang gila itu gimana? Orang itu yang tidak sama dengan lingkungan itu gila gitu. Jadi kalau jenengan tidak sama dengan lingkungan itu gila berarti. Nabi yang lingkungan di situ apa-apanya para penyembah berhala. Orang kafir Quraisy itu penyembah berhala. Sebagian ada ahlul kitab, sebagian ada Yahudi, ada Nasrani. Tapi yang banyak ketika itu penyembah berhala gitu. Jadi Nabi itu di gunung itu ngundang-undang orang. Orang-orang Quraisy, ayyuhal Quraisy gitu. Orang Quraisy ketika itu anut karena apa? Dia keponakan para pembesar Arab gitu. Dia cucunya Abdul Muthalib. Dia bukan Abu Thalib, keponakan Abu Lahab, keponakan Abu Jahal, itu tokoh-tokoh itu. Ya, semua tokoh-tokoh. Jadi paman-pamannya itu tokoh pembesar-pembesar Quraisy gitu. Ya, mungkin kalau di sini kalau misalnya kabupaten ya mungkin Wedono atau atau camat-camat atau apa. Bahkan bupatinya yang pemegang kunci Ka'bah itu mbahnya itu Abdul Muthalib itu. Nah, Nabi Muhammad ngundang, ayo kumpul. Pada kumpul gitu. Nah, kemudian ketika kumpul diajak untuk menyembah kepada Allah. Gitu. Kemudian yang pertama kali maju itu namanya pamannya sendiri Abu Lahab gitu. Kok emang kene mbok undang bahasane ngene lah, terus orang yang lain gendeng edan bileng dan seterusnya gitu. Karena itu memecahkan peradaban yang sudah rusak. Ini beda dengan kita. Ini peradabannya baik, nanti kalau ada orang membawa ideologi baru itu yang jelek gitu. Nah, kalau ketika itu zamannya tidak, itu peradaban yang sangat kotor gitu. Ya, mereka sudah pada menyembah berhala gitu. Ketika itu. Nah, ini mau muncul, jadi bolak-baliknya. Jadi hitam ada putih itu dikira gila. Putih ada hitamnya, hitam itu yang gila kan begitu. Dan seterusnya. Nah, ini sampai tabbat laka alihada da'autana. Untuk ini kamu mengundang saya gitu. Nah, ketika itu kemudian turun ayat ini tabbat ciloko khasarat tegese rugi yada abi lahabin, tangan lorone Abu Lahab. Nah, ini gaya bahasa ini. Jadi yang cilaka itu bukan tangannya gitu. Seperti kok tidak kelihatan batang hidungnya. Nah, itu jadi menyebutnya batang hidung tapi maksudnya orangnya gitu. Jadi yada abi lahabin itu artinya dua tangannya itu terus ora sing cilaka tangane tok ora ya Abu Lahab sak awak. Tegese jumlah tuh tapi jumlahe kalimah iku wa abbara lan ngabarake anha sangking kalimah bil yadaini kelawan yadaini iku majazun. Jadi pembuatan kalimat yada ya, menyampaikan dengan yada iku majazun ya, majazi. Di anna aksarul af'ali karena akeh sak temene akeh penggawean iku nazawala ditumurunake bima kelawan tangan loro. Wa hadhihi lan utawi jumlah tabat yada abi lahabin iku al jumlatu du'ain, jumlah donga. Jadi yang pertama kalimat yada itu majaz gitu ya. Kenapa dipilih tangan? Karena kebanyakan perilaku orang itu menggunakan tangan. Itu kalau orang Arab itu gitu. Karena zaman dulu masih fisik, semua dikerjakan dengan tenaga, maka penunjukan orang itu tangan.
Nah, kalau kita sekarang kan face, hidung gitu. Karena orang melihat wajah, gitu. Tidak melihat hasil kerjanya tapi melihat wajah, maka perwakilan wajah hidung. Nah, hidung itu makili wajah, wajah makili orang itu kalau kita. Senengannya delok wajah kita itu. Dan yang kedua itu bermakna doa. Doa sebaliknya tadi Nabi Muhammad dikata-katai tabbalaka alihadza da'autana. Cilaka kowe Muhammad dibalekno, dongane dibalekno ning Abu Lahab. Wa tabbalan cilaka khasara tegese rugi huwa. Iya, sapa iku mau Abu Lahab. Wa hadhihi utawi sing kedua iki iku khabarun berita. Kalimat berita ka qaulihim ahlaka. Ngancurake hu ing man sinten Allahu Allah. Wa qad halaka. Lan yakti wis hancur. Jadi nek wana fi'il madhi kados ngeten iki ya niku litakrir. Jadi sudah kejadian gitu. Itu untuk menetapkan. Walamma khaufa ari kalane meden-medeni hu ing wong kuwi mau sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam bil azabi kelawan azab. Walamma khawafa iki mau titik deh. Walamma khawafa nalikane meden-medeni hu ing wong sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil azabi kelawan azab faqala mongko padha jawab. Kafir urane ngel dikandani kowe nek ora gelem nyembah marang Allah untuk apa siksa sukno neraka ngene malah dijawab. Nah, ingkana lamun ana apa ma siksa iku mau yaqulu kang wis ngucap sapa ibnu akhi anake dulur lanangku ngono ya ponakanku maksud. Ana iku hakon kok bener. Fa ini mongko sak temene ingsun Abu Lahab iku. Aftadi bakal nebus minhu saking siksa bimali kelaman bondoku wa waladi lan anak-anakku. Nek ajane sing diomongno Muhammad iku bener sok ana siksa neraka tak tuku. Dikira kaya penjara nak dunya, kaya hukum nak dunya ora ono. Malaikat ora iso disuap, rumangsane iso tuku. Menawa-menawa wae penjara nak dunya iso dituku. Nah, nek ndelok berita-berita iku ya iso wae. Wong di penjara ujug-ujug malah ndelok bal nok Cina ngono, malah nonton bola dunia, Piala Dunia ta apa iku. Wah, dikira kaya ngono, padahal ora iso. Nazala tumurun ayat iki jawabi. Ma aghna anhu ma aghna ora nyukupi anhu saking siksa. Apa maluhu bandane wong Abu Lahab. Wa malan apa wae kasaba kang ngusahake. Au wa kasaba lan ngusahake hu ing ma sapa waladuhu anak-anake ora iso bondo donyane kuwabe usahane sak kuat-kuate apa ora iso nutupi neraka, ora iso nutupi siksa, ora iso nebus siksa. Wa aghna lan utawi kalimat aghna iku bimakna yughna, ora nyukupake, ora iso nyukupake. Terus ayat saya mongko bakal nyemplung naron ing geni sapa zata lahabin sing duweni lahabin tegese ayatal habu bulat-bulat wa tuqadu den obong faya mongko utawi sing dimaksud iku ma'alatak niyatihi juluane Abu Lahab litalahaba karena mencoronge berbinar-binare apa wajahe Abu Lahab. Isyraqan bersinar tapi bersinare hamratun wa hamratun bersinar merah. Jadi sing nek jenengan nyun sewu ya kalau banyak minum khamr itu wajahnya merah menyala gitu, menyala seperti dibakar. Jadi menyalanya itu tidak cahaya nur yang sejuk adem tidak, tapi menyalanya itu merah karena terlalu banyak minum, banyak marah gitu.
Coba orang pemarah itu dilihat saja itu nggak marah itu seperti orang marah. Nah gitu. Tapi orang yang senyum itu tidak senyum saja dikira sedang senyum. Nah gitu. Nah ini yang sebaliknya, yang menyala marah gitu. Jadi Lahab itu, jadi wajah dia itu dapat julukan Lahab. Jadi si Abu Lahab itu memang namanya Abu Lahab gitu. Orang yang menyala-nyala wajahnya, tapi nyalanya itu nyala merah, yang emosi, yang keras gitu. Nah gitu. Nah besok dia akan dimasukkan neraka Zata Lahabin yang memiliki pancaran api. Wa mra'atuhu lan uga bojone Abu Lahab. Wa kalimat wa mra'atu iku atfun ataf ala dhamirin ing atase dhamiri yasla saking yasla terus atofe sapa iku mau Abu Lahab wa mra'atuhu lan bojone. Nah gitu. Sauhul fasli kelawan onone pemisah bil maf'uli kelawan maf'ul wa sifatuhu lan sifate maf'ul wa hiya lan hale utawi imra'atuhu iku ummu jamil jenenge apik-apik wong Arab jenenge Ummu Jamil bapake Cahayu wong sing indah ibu keindahan apik jenenge tapi sifatnya elek ngoten hammalatun nggawa sapa imra'atuhu utawa Ummu Jamil birrafi iso diwaca rafa hammalatu wan nasfi iso diwaca nasab hammalatal hatab saged hammalatul hatab awake dhewe hammalatal hatab hammalat nggawa hammalatul hatab kang nggawa kayu bakar kayu bakar itu ditafsir temiki asyauki ngangge kap nggih niku duri wasa'dan kayu yang berduri talki kang ndokok sapa imraatuhu bojone Abu Lahab hi ing kayu bakar iku mau fitorikin nabi ing dalam dalane sing biasa liwat dinggo liwat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tukang gasangi. Jadi Kanjeng Nabi nek ape salat ning Ka'bah niku dalane dititeni, biasane liwat sebelah kene, nek mangkat sebelah kene, nek mulai sebelah kene. Dalane iku dikai ri. Nah, ben kecocok. Padahal dijogo dening Gusti Allah, dijogo malaikat. Awas sing kiwa ana ri, siap. Nah saiki pindah tengen siap. Kaya ana remote. Oh, nabi ku ya balane Gusti Allah kalau piye. Direkod doya. Aneh, tenggo menungso biasa. Nabi ku ya menungso tapi menungso sing pilihan, menungso sing istimewa. Ya bener menungso biasa tapi menungso sing khusus. Fi jidha bakale ing dalem gulune ae unukiha maksude cengel. Dimaknani cengel iki. Hablun fi jidha iku tetep gulune imro'ah unukiha tegese cengele imro'ah hablun utawi tampar min masatin saking serabut ae lifin tegese pintalan anyaman saka serabut. Jadi nek cara kene ya kalar sing apa dianyam niku apa jenenge? Sing dienggo naleni kebon niku apa jenenge? Tali apa iku? Wazilan utawi kalimah iku al jumlatu jumlah halun dadi hal jumlah halun min hamalatil hatabi saking kalimat hamalatal hatab alladzi huwa kang utawi hamalatal hatab iku naktun dadi sifat limraatihi maring bojone Abu Lahab au khabarun iso dadi khabar
au khabaru mubtada'an au khabaru mubtada'in khabari mubtada' muqaddarun kang den kira-kirake. Jadi diwaca khabar ya kena, diwaca naat ya kena, sifate ya kena, diwaca hal ya kena, sak senenge. Ingkang baku bahwa besok manusia itu akan dibalas sesuai dengan perbuatannya di dunia gitu. Jadi apapun ya, apapun. Dan jangan dikira orang-orang yang menyemooh Nabi, menzolimi Nabi itu dibiarkan begitu saja, tidak. Semuanya ada balasannya. Ya, sampai yang sedetail ini disampaikan. Ini hanya contoh saja, hanya contoh. Misalnya orangnya itu dulu suka menjebak Nabi ya dengan kayu bakar kayu berduri itu tadi. Ya besok dibegitukan juga. Ya, yang mengatakan tabat dikembalikan dia sendiri yang celaka dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini satu gambaran. Kemudian yang kedua digambarkan di sini bahwa dalam berdakwah itu pasti ada halangan, itu pasti. Ya, oleh karena itu orang-orang yang sedang berdakwah syiar Islam amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan goyah gitu. Jadi jangan ragu, jangan putus asa gitu. Hadapi saja, sudah santai saja gitu. Semua dikembalikan kepada Allah. Itu riak-riak perjalanan. Nah, jadi kalau seperti naik kapal kalau nggak ada gelombangnya itu kan nggak asik gitu. Kalau kita berjalan pakai bis itu kalau jalannya lurus saja nggak seperti tol itu kan kurang asik gitu. Jadi tol itu harus menggak begini naik turun, nah kan harus begitu. Itu asik jadinya. Jadi dinikmati saja. Nah, ini pesan kepada orang-orang yang mengajak-ajak yang dakwah amar ma'ruf itu jangan putus asa. Itu memang seni hidupnya di situ, seni syiarnya Islam di situ. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan bisa istiqomah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna rusyda. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudu ilaina 'inda ihtiyajina ilayh. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz Jafar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hablin minal ahwali muqaddah ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sekap semanten mugi wonten barokah manfaatipun saking kawula kathah kiranya nyuwun wallahu alam bissawab. Kathah kiranya nyuwun saking kebodohan kekurangan kula. Wallahu alam bissawab wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.